Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di kelas tematik hari Kamis 1 April 2021. Oke teman-teman, hari ini masuk di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Dan teman-teman masuk ke pembelajaran kedua. Seperti biasa, sebelum memulai, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Baik, nah sebelumnya Bunda akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengidentifikasi hak dan kewajiban siswa, dapat menentukan kewajiban terhadap lingkungan dengan baik. Lalu yang kedua, melalui mengulang kembali materi sebelumnya, siswa mampu memahami konsep faktorisasi dengan baik. Lalu dengan memahami faktorisasi, siswa dapat menyelesaikan latihan faktor persekutuan dengan tepat. Maka materi pembelajaran pada hari ini adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan, lalu konsep faktorisasi dan faktor persekutuan. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang hak dan kewajiban lingkungan. Nah, teman-teman masih ingat tentang hak dan kewajiban? Ya, hak itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi wajib dilakukan. Lalu sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum melahirkan. Jadi manakah yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Ya, yang harus dilakukan adalah kewajibannya dulu. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hak, tentunya teman-teman harus melakukan kewajiban teman-teman terlebih dahulu. Lalu, pengertian dari lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Nah, kita sebagai manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting terhadap kelangsungan suatu lingkungan. Nah, dengan campur tangan manusia, tentunya lingkungan itu dapat dinikmati manfaatnya atau dapat mendatangkan bencana. Jadi, tergantung bagaimana perlakuan kita terhadap lingkungan kita. Lalu sebab itu, kita harus seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan kita. Nah, ini adalah beberapa kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, membersihkan lingkungan dari sampah, lalu melestarikan lingkungan melalui reboisasi atau penanaman hutan kembali, agar lingkungannya selalu menjadi ada kehijauan. Lalu yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu ada memelihara lingkungan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Jadi diusahakan tidak membangun gedung yang banyak kacanya karena itu dapat membantu globalisasi. Lalu selanjutnya, mengurangi penyebab polusi dengan menggunakan energi alternatif. Nah, contoh yang terakhir adalah memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman, baik bunga ataupun tanaman hijau lainnya. Nah, ini berikut adalah hak kita terhadap lingkungan kita. Yang pertama, itu menikmati lingkungan segar agar hidup kita menjadi sehat. Yang kedua, kita dapat memperoleh air yang bersih dan juga sehat. Lalu yang ketiga, memperoleh apa yang kita butuhkan dari tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik hewani maupun nabati. Lalu yang keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dalam mendukung kehidupan manusia. Nah, contoh yang terakhir adalah bebas dari pencemaran lingkungan agar lingkungannya juga sehat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konsep faktorisasi dan faktor persekutuan. Ini sudah ada di semester 1, apakah teman-teman masih mengingatnya? Ya, faktorisasi adalah suatu bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Lalu, bagaimana cara menentukan faktorisasi?
Nah, menentukan faktorisasi bilangan itu dilakukan dengan membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan bilangan faktor bisa ditentukan dengan mengalihkan bilangan dua bilangan yang menghasilkan bilangan yang ditentukan. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya teman-teman, agar teman-teman lebih memahami. Di sini, teman-teman harus mencari bilangan yang sudah ditentukan. Di sini ada soal, Sofia mempunyai 12 apel. Ada berapa? Ada beberapa cara nih untuk menentukan supaya apel ini habis terbagi. Nah, di sini teman-teman, yang diminta adalah 12. Kita buat kotak seperti ini, lalu dibagi menjadi dua kotak. Ada bilangan pembagi dan bilangan hasil pembagi. Jadi, caranya adalah 12 ini adalah angka yang diminta, lalu kita mulai membaginya dengan bilangan asli yang dimulai dari bilangan 1. Di sini 12, dibagi 1 hasilnya adalah 12. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita lanjut, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Lalu 12 dibagi 4 hasilnya 3. Dan terakhir 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Atau jadi bisa juga dijabarkan seperti ini. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Dan 12 dibagi 6 hasilnya 2. Maka dapat disimpulkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor persekutuan. Jadi, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, mudahnya adalah kita akan mencari angka-angka yang sama dari kedua bilangan yang ditentukan. Di sini, untuk menyelesaikan faktor persekutuan, kita harus memahami bilangan faktorisasi terlebih dahulu. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kita membuat dua faktorisasi karena bilangan yang diminta ada 2 untuk mencari persekutuannya. Nah, di sini yang diminta adalah angka 24 dan 32. Kita terlebih dahulu mencari faktorisasi dari 24, yaitu 24 dibagi 1, 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Lalu 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Dan 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Nah, kita lanjut ke 32. 32 dibagi 1 hasilnya adalah 32. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Lalu 32 dibagi 4 hasilnya ada 8. Nah, ini bisa juga dengan 1 dikali 32 hasilnya 32. 2 dikali 16 hasilnya 32 dan 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, untuk mencari persekutuan yaitu tentunya kalau mendengar kata persekutuan berarti kita akan mencari angka yang sama. Jadi kita lihat angka yang sama pada faktorisasi 24 dan 32 seperti dilihat di layar yaitu ada angka 1, 2, 4, dan 6. Maka faktor persekutuan dari 24 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan
8. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini yang diminta adalah angka 21 dan 15. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi 21 dan 15. Di sini 21 dibagi 1, 21. 21 dibagi 3 adalah 7. Lalu 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Sekarang kita langsung ke angka 15. 15 dibagi 1 adalah 15. 15 dibagi 3 adalah 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Lalu faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, sekarang kita tentukan faktorisasinya, persekutuannya, yaitu angka yang sama. Dari faktor 21 dan 15 adalah 1 dan 3. Jadi hanya ada 2 angka yang sama di faktorisasinya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang diminta adalah bilangan 18 dan 27. Sama, kita akan cari faktorisasinya terlebih dahulu. Nah, di sini bilangan 27 kita faktorisasi yaitu 27 dibagi 1, 27. 27 dibagi 3 adalah 9. Lalu kita lanjut ke angka 18. 18 dibagi 1 adalah 18. 18 dibagi 2, 9. 18 dibagi 3 adalah 6. Nah, jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Dan faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Sekarang kita tentukan faktor persekutuannya. Kita cari angka yang sama di bilangan 27 dan 18. Maka faktor dari persekutuan 18 dan 27 adalah 1, 3, dan 9. Nah, itu teman-teman cara mencari faktorisasi dan juga faktor persekutuan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, banyak ilmu yang bisa diambil. Terakhir, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.